Salam teman-teman, saya Suci Adi Ramdhani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang problematika kebudayaan dengan studi kasus merespon isu rasial di Amerika Serikat dengan konsep mayoritas-minoritas. Amerika Serikat menguncang media sosial dengan tagar Stop Asian Hate. Asalnya, sikap diskriminatif yang diterima oleh warga Asia di Amerika bukan sekedar ujaran kebencian, melainkan termasuk kekerasan dan kejahatan fisik, mulai dari diludahi, didorong, disiksa, dilempar, bahkan pembakaran rumah atau tempat usaha di mana mereka berada. Berbagai media menunjukkan peningkatan kasus kekerasan dan perundungan terhadap warga keturunan Asia di Amerika. Data Stop AAPI Hate, organisasi yang melacak insiden kebencian dan diskriminasi warga keturunan Asia Amerika, mencatat setidaknya ada 500 insiden dalam 2 bulan terakhir di tahun ini. Jika dilihat setahun terakhir, tentu angkanya lebih besar, mencapai 3.795 keluhan. Mayoritas laporan mencatat 68% merupakan pelecehan verbal, sementara 11% melibatkan serangan fisik. Apakah semua itu terjadi sebagai dampak kekalahan Trump? Atau karena virus corona yang menghancurkan perekonomian warga kelas menengah ke bawah itu berasal dari Cina yang notabene berada di Asia? Biarlah analis geopolitik yang menganalisa bagian itu. Dan kita akan fokus ke pembahasan mengapa hubungan mayoritas-minoritas selalu dirundung masalah ras, etnisitas, dan agama. Bahkan di negara yang katanya menjunjung kehidupan multikultural dan demokrasi. Oleh karena itu, untuk menganalisa isu tersebut, kita akan membahas 2 pokok bahasan utama, yaitu tentang masyarakat multikultural dan yang kedua tentang konsep mayoritas-minoritas. Menurut Paret, masyarakat multikultural merupakan sebuah masyarakat yang meliputi 2 atau lebih suku bangsa. Sebagai suatu kesatuan hidup, suku bangsa menempati dan hidup dalam suatu wilayah di mana tempat tinggalnya diakui sebagai hak miliknya dan juga diakui oleh suku bangsa lainnya yang hidup bertetangga dengan masyarakat tersebut. Masyarakat di suatu wilayah adalah sebuah kesatuan hidup yang mewujudkan diri sebagai struktur sosial. Struktur sosial yang di satu pihak mencerminkan hubungan-hubungan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat setempat yang bersangkutan, dan di pihak lain, struktur sosial tersebut berisikan pedoman-pedoman untuk menilai dan bertindak dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam masyarakat multikultural, biasanya terdapat perjenjangan berdasarkan golongan etnik, yang merujuk pada golongan etnik asli, pendatang lokal, dan asing. Adanya perjenjangan ini berdampak pada perbedaan posisi sosial dalam struktur kehidupan masyarakat setempat. Bertolak dari pernyataan Abrams yang dikutip melalui Afif, menjelaskan bahwa implikasi yang terjadi dalam hal tersebut adalah tindakan diskriminatif yang disebabkan oleh adanya hubungan tidak setara di antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi sosial, yang selanjutnya akan kita bahas dalam konsep mayoritas dan minoritas. Mayoritas dan minoritas merupakan sebuah konsep relasional, karena minoritas hanya ada dalam hubungannya dengan mayoritas. Dalam suatu hubungan mayoritas dan minoritas, ada unsur dominan pada beberapa aspek kehidupan sosial, sesuai dengan kondisi kebudayaan di suatu wilayah tersebut. Beberapa penelitian antropologis menjelaskan bahwa golongan etnik mayoritas di suatu wilayah kebudayaannya dengan persyaratan tertentu itu lebih dominan. Tapi, pada kasus lain, dengan persyaratan tersebut, minoritas bisa juga menjadi golongan yang dominan di suatu wilayah secara politis, misalkan seperti dalam kasus di wilayah Amerika Latin yang menunjukkan orang keturunan Spanyol yang secara jumlah minoritas tapi secara politis yaitu lebih dominan dibandingkan dengan orang pribumi yang tentu mayoritas. Brunner menjelaskan bahwa kategori dan stereotip tentang golongan etnik lain yang diperoleh di tempat asalnya tidak memperlengkapi suatu etnik pendatang dengan pengetahuan-pengetahuan yang tepat untuk menghadapi orang-orang kota yang begitu beragam atau heterogen.
Pertentangan paling dasar dalam hubungan itu adalah antara kita dan bukan kita. Namun, bila pengalaman kehidupan kota semakin meningkat dan penghasilan kategorisasi tentang liar, maka kehidupan multikultural dengan kategori orang asing itu menjadi lebih terperinci sejalan dengan pengalaman individu dalam berinteraksi dengan para individu dari golongan etnik lainnya. Dalam sebuah interaksi yang berlaku terus dan tetap, hubungan antar etnik menjadi hubungan-hubungan peranan. Maka dari itu, masing-masing golongan etnik tidak mungkin dapat hidup secara mandiri atau mengisolasi diri, istilah lainnya. Sebagaimana Suparlan pernah menjelaskan bahwa tanpa disadari, masing-masing golongan etnik tersebut menjadi saling tergantung satu sama lainnya dalam beberapa aspek kehidupan. Dalam membahas isu ini, dan kita kaitkan dengan konsep mayoritas-minoritas, ada pendapat menarik dari Slavoj Zizek yang menggambarkan tentang adanya racist, sectarian, and exclusivist fantasy, yang mana sebagian masyarakat dunia saat ini mengalami masa-masa seperti itu. Gambaran tentang fantasi ini adalah sebagai berikut. Seandainya mereka tak ada di sini, maka kehidupan ini akan menjadi sempurna dan masyarakat yang harmonis akan terwujud kembali. Mereka itu bisa berganti-ganti maknanya. Ia bisa berarti kelompok agama yang berbeda, kelompok seagama tapi memiliki keyakinan yang berbeda, kelompok dari etnis atau warna kulit berbeda, dan mereka yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Mereka yang sering menjadi korban dari fantasi ini adalah tentu berbagai kelompok minoritas. Racist, sectarian, and exclusivist fantasy yang digambarkan oleh Zizek tentu saja terjadi di Indonesia dan belahan dunia lainnya saat ini. Dan bahkan negara-negara maju di Eropa, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan lainnya turut terjadi. Misalkan penembakan di Masjid Al-Nur di Christchurch, Selandia Baru, sering digambarkan sebagai ketakutan orang kulit putih terhadap kehadiran dan berkembangnya kelompok-kelompok yang berbeda di negara tersebut. Lain lagi di India, yang menyatakan bahwa Hindutva kini seolah menjadi ideologi negara dan kebencian atau diskriminasi terhadap umat Islam yang sering terjadi. Lantas, bagaimana di Indonesia dengan ekstremis Islam? Tentu kita semua bisa tebak dan menganalisa. Jadi, apakah kita selama ini sedang berfantasi tentang hidup senang dan tenang dengan menyingkirkan orang yang latar belakang budayanya berbeda? Silakan berdiskusi. Terima kasih, kita akhiri materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.